can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya komunitas YouTuber Hongkong dan mungkin orang-orang di seluruh dunia yang subscribe channel saya. Dan hari ini saya kedatangan tamu dan sangat istimewa. Ini bagian dari reuni, bagian dari pertemuan saya dengan alumni program studi teknisi perpustakaan, yaitu jurusan saya yang sejak lama dan dahulu kala nggak pernah saya jamah. Tapi saya mesti silaturahim karena saya bergerak di bidang yang berbeda. Hari ini saya ketemu dengan senior saya yang kebetulan juga dengan jurusan yang sama tapi tingkatnya sangat jauh berbeda. Beliau dengan kematangan segala sesuatunya dan menurut saya sangat istimewa. Dan kabar yang terbaru kemarin setelah chat-chatan ada berita penting yang akan kita share juga buat teman-teman semuanya. Untuk Mas Wibowo Purnomo Hadi, boleh diperkenalkan dan kira-kira dengan saya ini terhubung lantaran dan gara-gara apa? Boleh sampaikan. Ya, selamat pagi setengah siang, Mas Sandro. Jadi perkenalkan, saya Wibowo Purnomo Hadi, saya pustakawan di Perpustakaan Kota Surabaya. Jadi saya senior, nggak tahu, agak jauh apa jauh sekali, saya Jauh juga sekali, nggak tahu, pokoknya. Yang penting kita itu sesama pengembara, sesama orang-orang edan yang sekarang sedang hidup, ya, melanglang buana. Bedanya Mas Sandro ada Nut jauh di sana dan saya masih tetap di Surabaya. Saya masih jadi orang Surabaya yang hari ini saya dan Mas Sandro dipertemukan di podcast ini. Jadi senang banget Mas Sandro. Setelah sekian lama kita nggak ketemu darat, nggak apa-apa, ketemu udara paling nggak iso ketemu kangennya iso mari lah paling nggak. Siap Mas. Sandro luar biasa. Saya juga terpengaruh dan terinspirasi sama Mas Sandro yang luar biasa ini. Jadi benar saya habis sakit, jadi 12 hari saya masuk rumah sakit jiwa. Bukan apa, karena memang di Surabaya kala itu hitam pekat ceritanya, sehingga masuk di beberapa rumah sakit pun itu agak susah karena yang masuk ini antrinya panjang banget. Jadi kebetulan saya ada teman SMP yang hari itu masih bertugas menjadi psikiater di rumah sakit jiwa. Saya telepon, saya minta waktu dan saya minta tempat di sana. Karena hari itu kalau nggak salah hari Rabu saya ingatnya, tepatnya tanggalnya, kadang-kadang saya udah sering senang melupakan. Jadi sekitar tanggal 16 atau 16-an September saya dapat berita dan saya masuk sekitar tanggal 18 kalau nggak salah. 18, tapi bukan September. Seingat saya September, sekarang bulan apa ya? Kok salah aku Mas? Saya kira Agustus. Oh, berarti aku Malik keliru. Berarti Juli ya. Sekitar Juli. 1 bulan kemarin. Iya, 1 bulan kemarin. Yes. Saya itu 12 hari ngandang di rumah sakit jiwa dan 14 hari ngandang di rumah. Ceritanya kalau di Indonesia itu sekarang ada peraturan baru, satu kali swab ditambah satu kali swab positif ditambah 14 hari dirumahkan, isolasi di rumah, itu bisa keluar. Kemarin sebelum saya ternyata 2 kali swab dan itu beberapa teman yang sudah masuk, jadi satu kantor ini lumayan ada beberapa yang masuk di sana, jadi kita kontak-kontakan dan 2 kali swab baru bisa keluar. Itu pun susah, kadang-kadang swab pertama negatif terus positif lagi, negatif positif lagi gitu. Oh, jadi data keakuratannya agak bingung gitu ya?
Iya, ini yang lucu. Swab itu saya nggak tahu, saya bukan ahlinya di swab. Tapi ada beberapa teman yang kemarin sempat ngandang bersama di rumah sakit jiwa itu, mereka sebelum masuk rumah sakit swab mandiri dulu. Dia sebelum masuk di rumah sakit muter cari lab, swab lagi untuk second opinion. Jadi membuat dua pendapat yang berbeda. Jadi dia di swab di kantor sudah positif, tapi dia belum belum yakin dengan kebenarannya. Dia puter dan mencari laboratorium di kota Surabaya, dia swab lagi. 3-4 hari ternyata sekarang udah mulai bisa kelihatan hasilnya, dan ternyata itu malah negatif. Jadi satunya positif, satunya negatif. Jadi ini pertemuan saya yang sangat lucu. Jadi akhirnya dia cuma 3 hari atau 4 hari sudah, belum sampai 1 minggu dia sudah bisa keluar lagi. Jadi seperti itu. Jadi swab saja saya juga bingung. Swab itu memang harus beberapa kali atau berbeda labnya. Nggak tahu itu apakah obatnya ada yang berbeda atau ya gimana, saya juga kurang mengerti. Tapi ada beberapa orang yang ternyata faktanya bahwa swab itu kalau kita nurut saja di satu titik satu kali itu yang kita ternyata bisa kemungkinan itu salah. Jadi ini corona ini antik. Jadi kalau menurut saya banyak temuan-temuan yang saya dapatkan di rumah sakit pun tanpa gejala juga banyak sekali. Tapi kalau saya waktu itu memang sebelum di swab hari Seninnya, Jumat, Sabtu itu saya keroan. Jadi saya memang jauh sebelum puasaan itu sudah banyak pekerjaan yang harus saya rampungkan. Jadi kondisi badan saya memang waktu itu memang agak drop, kelelahan. Jadi menurut saya yang terjadi kayaknya corona ini nggak bisa masuk di orang-orang yang sehat bugar. Jadi jangan sampai teman-teman kelelahan itu nanti imunnya turun, terus kepikiran juga. Ya. Jadi kayak Mas Andrew ini yang ketawa terus, nggak tahu punya uang apa enggak, dia itu ketawa terus. Jadi nggak bisa dideteksi kekayaannya. Sampai hari ini saya nggak tahu Mas Andrew ini punya uang apa enggak, tapi gaya leluconnya yang ketawa terus ini imunnya tinggi terus ya. Saya duga seperti itu. Jadi ini yang menyulitkan mungkin corona untuk corona masuk ya. Betul, kayaknya corona ini udah makanya tidak punya beban hidup gitu seolah-olah. Walaupun itu nggak tahu utangnya berapa, saya juga nggak tahu, tapi dengan gaya yang sewantai terus ini yang guru saya yang luar biasa. Jadi saya akan akan senang jika melihat Mas Andrew, mungkin saya akan juga ikuti gaya santainya beliau. Ini yang ya wis gak usah ngurus negara, ya gak usah ngurus ya sing seneng-seneng tok pokoknya. Nah, ini yang saya harus merguru. Harus bisa ya. Ya, di adik saya yang luar biasa ini ya. Jadi sedikit itu. Terus mungkin ada satu share yang menurut saya perlu. Teman-teman di sana yang non jauh di sana, saya nggak tahu. Kalau yang di sini saya tahu obat-obatnya, saya bisa kirim ya. Siap. Mungkin untuk sebagai contoh. Tapi yang di sana saya juga ingin nge-share. Ada ini sedang saya gunakan untuk semacam antisipasi di keluarga saya sendiri. Semacam sedang saya uji coba gitu ya. Nanti bisa dirasakan ininya. Efeknya. Jadi yang bisa kemarin Profesor Nidom dari UNER itu salah satu ahli itu yang mengatakan bahwa corona ini tidak bisa berkembang dengan kurkuma. Kurkuma itu pon-pon. Pon-pon itu kalau yang terkenal di sini jahe, temulawak, satunya lagi kunir putih. Saya nggak tahu di Hong Kong ada kunir putih apa enggak. Saya nggak tahu. Kunir putih ya. Jadi yang saya istiqomahkan ya untuk minuman ini hari ini adalah itu jahe sama kunir putih. Jadi
saya selama di rumah sakit itu karena saya punya komorbid, istilahnya komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan, saya punya diabetes sama darah tinggi yang kadang-kadang ya itu tadi Oh, iya, iya, tergantung iya. tergantung sama dompetnya. Kalau dompetnya agak menipis, terus kebutuhan banyak, ini biasanya darah tinggi saya naik. Naik. Ya, atau yang cepat marah sekali ya, karena itu berpengaruh. Tapi makanya saya harus belajar sama Mas Andrew itu. Kok nggak ada efeknya itu di urat sarafnya, kantongnya tipis apa kebel itu saya nggak tahu. Nah, Siap, siap. diabetes itu juga kadang-kadang saya kalau banyak kegiatan itu yang kelemahan saya yang utama itu nolak wong dipakani gitu. Jadi kalau sesama teman banyak terus Mas makan ya, sering saya lupa saya sudah makan apa belum. Nah, di situ karena itu menurut saya penghormatan. Jadi agak-agak tak terima. Lali lek wis ping 5 gitu ya. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang saya lupa itu, lupa untuk makan itu sudah apa belum. Ngestokno dadine bablas. Wah, itu karena kalau orang lapangan itu kan makan itu salah satu upaya untuk pengakraban, kecuali rokok. Saya nggak perokok soalnya, saya jadi teman-teman ngerti kalau saya nggak rokok, nggak ngopinya jarang, terus akhirnya Mas. Nah, itu akhirnya kadang-kadang saya lupa kalau saya sudah sarapan. Jadi sarapan itu bisa 4 kali atau 3 kali itu saya kadang-kadang terlupa. Itu yang kadang-kadang ketika antara pekerjaan dan asupan gizi yang terlalu besar itu kadang-kadang ini yang tidak bagus untuk diabetes. Jadi karbonya terlalu banyak. Nah, kalau masalah karbo itu biasanya saya di rumah sakit diberi asupan gizi dari nyonya saya, ya itu jamu-jamuan. Jadi kayu putih, kayu manis sama serai itu untuk diabetesnya. Darah tinggi itu saya sering dikirimi timun sama nyonya saya di rumah sakit itu, karena tensi saya masuk itu karena sudah mungkin kepikiran ya utang kurun tak bayar macam-macam. Saya masuk di rumah sakit kemarin itu 240, jadi tinggi banget. Tensinya ya? Besar tensinya. Gila. Padahal kan normalnya 130-an. Ya. Jadi waktu itu saya karena ada efek-efek ya tegang macam-macam, kaget juga masalah keuangan juga kepikiran, jadi itu. Tapi akhirnya saya teringat bahwa corona itu bukan apa-apa. Banyak teman-teman yang menyupport saya di situ. Corona itu sedikit apa-apa. Iya. Jadi gini. Nah, gimana? Monggo. Jadi sampai ada penyakit penyerta berarti sebelum corona itu komorbid namanya. Apa? Ya, itu istilahnya kalau di kedokteran komorbid. Oh, tulisannya komorbid ya, penyakit penyerta. Jadi sebelumnya menderita itu karena sudah ada hipertensi dan sudah ada diabetes. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi satu poin untuk garis bawah, ketika kita tidak ada penyakit penyerta, justru tidak harus menjadi khawatir kan? Betul, harusnya seperti itu. Karena kemarin tuh saya juga pas di rumah sakit baca di Surabaya itu ada sebuah sigi yang dimasukkan di dalam sebuah hotline yang saya baca dari internet. Ternyata hanya 30 orang dari 400 sekian orang itu yang tidak punya penyakit penyerta, dan itu sembuh. Rata-rata orang yang tanda kutip meninggal itu punya penyakit penyerta. Tapi jangan merasa berkecil hati, karena saya juga sembuh gitu loh. Ya. Artinya itu hanya kembangannya lambe, artinya bunga-bunganya. Apa bahasa Jawa ya enggak apa-apa Pak Senior. Iya. bunga-bunganya kehidupan. Bahwa itu kemungkinan ada penyakit penyerta itu, tapi bukan berarti terus kita berkecil hati, ini kemungkinan awake dhewe urip wis mari kena iki terus kecil banget gitu, enggak usah. Cabut apa tidak kapanpun itu Allah Subhanahu wa taala yang hak prerogatif. Jadi kawan-kawan di sana nggak usah khawatir. Tadi ya, poin pertama adalah empon-pon ya.
Jadi saya selain darah tinggi tadi kayu manis sama serai ya. Jadi 2 botol itu. Wah, sinyalnya rada ngeluh, Mas. Ya, Jadi Nah, ya, tadi tonton. Saya ulang lagi. Jadi kalau yang kena ini tadi diabetes itu serai sama kayu putih, kayu manis. kayu manis, yes. Kalau kayu manis. Terus yang biasa saya asup itu kalau tengah malam itu jahe. Jahe yang bagus memang nggak usah pakai gula, jadi panas banget. Jadi jahenya emprit atau jahenya merah itu yang biasanya lebih bagus. Dan satunya itu tadi kunir putih itu yang saya gunakan. Kunyit putih. Kunir putih. Tapi yang lebih hebat lagi, yang ini terus saya tetap minum sampai hari ini dan keluarga saya istiqomah 3 hari sekali itu minum geprekan bawang putih, bisa bawang putih atau bawang lanang. Itu digeprek, dicong sama air panas mendidih. Ya, mendidih sampai mendidih jadi kita ngumup nih banyu dhisik sampai umup, benar-benar mendidih baru dicong ke gelas. Diminum ketika dia sudah hangat. Jadi ada proses beberapa getah yang bisa keluar dari situ dan kita minum untuk pencegahan. Alhamdulillah ternyata itu kemarin tuh terjadi. Jadi adik ipar saya yang ogah-ogahan minum bawang kemarin swabnya positif. Jadi sekarang dia ngandang. Walaupun swab itu sebenarnya dua orang kemarin di keluarga saya, anak saya yang mau mondok itu nge-swab negatif, dia juga saya paksa untuk minum. Bapak ibu mertua juga hari ini barusan saya pulang dari rumah sakit untuk rapid negatif. Jadi anak adikku sing lanang sing duwablek gak gelem bawang, saya nggak tahu itu Allah alam, tapi kenyataannya dia jarang mau minum-minum yang kami ramuan yang kita berikan masukan untuk males pengarek nom kadang-kadang milenial gak percaya barang-barang sing itu. Ternyata positif, sekarang harus ngandang dia. Jadi coba itu yang teman-teman di sana bisa istiqomahkan. Betul. Kalau bawang putih 1 siung aja digeprek tak pikir nggak ganggu sesuatu yang sulit ya. Ya, saya rasa nggak sulit. Di sana bawang putih murah sekali, insya Allah seperti itu yang saya dengar. Jadi murah meriah tapi bisa untuk mencegah si Markonah masuk ke tubuh kita. Itu yang utama. Saya senang sebut Markonah karena ini barang yang lucu. Ketika saya di rumah sakit itu dada saya itu kayaknya ada barang yang jalan gitu ya. Ada barang yang jalan. Saya juga takut karena waktu saya masuk saya ditorak di foto rongsen, saya nggak tahu hasilnya. Jadi saya takut ini sesak terus masuk ke paru-paru terus sudah nggak karuan. Itu ya, wis mikirnya ke sana-sana ya. Mikirnya iki ono kok rasanya bukan sesak aku nggak bisa bernafas, tapi kayaknya ada orang ada makhluk yang jalan-jalan dari kanan ke kiri. Bisa dirasain ya, Mas? Bisa. Tapi bukan sesak ya, bukan sesak. Nggak tahu ini ada barang yang jalan-jalan dari kanan kiri saya seperti itu. Terus sama nyonya saya, Mas, iki zamane anakmu biyen diruqyah. Ngeruqyah piye aku ya gak ngerti ya, zamane dia kan anak saya pernah setef itu ya. Terus ben gak kena barang sing gaib. Aku ya kadang-kadang bingung Markonah iki gaib apa enggak apa barang. Apa saya gak tahu, tapi saya gunakan pokoknya doa apapun terus masukan dari manapun untuk saya gunakan untuk sebagai jalan penyembuhan bagi saya. Wis aku berbaik sangka wis iki tak kerjakan. Jadi ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tangan dua-duanya ini nempel di dada. Kalau yang kita rasakan di dada, kadang-kadang ada di leher. Itu saya pegang gini,
Terus habis itu dengan saya tempelkan dengan semua jari saya tempelkan, terus saya baca ta'awudz, itu nggak usah dihitung berapa kalinya, saya auzubillahi minasyaitonirrajim, saya wiridkan begitu, terus Al-Fatihah, saya wiridkan yo sak kuasane. Terus habis itu ada, kalau istilahnya nyonya saya, trikul. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sama kul a'udzu huwallahu ahad. Trikul kalau nyonya saya sebutnya biasanya ben gampang, trikul aja Mas. Ya itu sebutan baru saja ini saya dapat istilah itu dari nyonya saya, trikul Mas. Ya, jadi ini sebutannya wong di aku ya duduk wong jenis bukan pondok pesantren, tapi itu sebutan mudanya. Yang terakhir adalah ayat kursi. Jadi itu ya juga dibaca beberapa kali. Terus setelah ditempelin, tangannya dikipas-kipaskan, kita berniat, ya Allah, Markonah kudu ngilang untuk awakku ya, gitu ya. Kita berniat pada Allah untuk itu sugesti. Hiasan semacam itu. Tapi alhamdulillah itu saya amalkan sebelum saya tidur. Kalau bangun terus kroso moro-moro arek cilik sing pelaku iki barang apa, itu saya istiqomahkan itu kok. Terus dia terdiam. Terus jangan lupa lagi baca Quran. Jadi sebisa mungkin lah. Jadi ada beberapa. Ya, kita berlisan terus ya. Surat-surat saisoe lah. Surat-surat saisoe kita berniat dengan surat ini. Markonah kita tambah menyusut. Jadi ada beberapa kiai yang bilang, baca Quran, Mas. Jadi biar markonahnya menyusut. Jadi dia nggak bisa berkembang biak. Wis tak lakoni sembarang kali. Jadi apapun kita harus percaya toh. Ya, yang positif saya gunakan itu karena hari ini kan belum ada obatnya. Jadi saya ngomong apa ae tak lek ngono ae pokoknya. Karena juga nggak bayar, karena juga tidak membutuhkan energi yang gede, karena nggak perlu rekoso, jadi apapun masukannya itu menjadi positif. Itu Mas. Jadi ya itu tadi, kalau bahasa saya malamnya saya mengetuk pintu langit, bahasa saya gitu. Jadi ternyata saya di rumah sakit banyak faedahnya. Jamaah aku nggak tahu bolong satu. Karena satu sal itu nanti jamaah bareng, nanti sing turu mesti digugah. Wong double soalnya ya kadang-kadang bolong. Kadang-kadang bolong-bolong, kadang-kadang sing biasanya bolong-bolong, kadang males itu wis langsung dia. Terus yang kedua, tahajud saya bisa istiqomah di sana karena yang jam 2 itu sudah ramai kayak pasar itu. Kadang-kadang bengok-bengok arek-arek gitu. Jadi mesti kudu tanya, ya sembahyang bareng-bareng. Ya kita punya perasaan yang sama. Lebih kurang 20 orang itu kita berbagai macam agama, tapi sisi ngadep kiblat ke barat, satunya madhep timur, yang Katolik, yang Kristen madhep pokoknya ayo sama-sama kita sama-sama berdoa mengetuk pintu langit bahasa kami di sana. Jadi, seperti itu. Ya ngetuk pintune dokter gaya konsultasi, ya apa caranya lek aku moro-moro watu, tapi juga malamnya kita mengetuk pintu langit itu bahasa. Jadi wis gak iso. Vertikal ya, horizontal ya. Betul, soalnya wis kepasrahan itu harus kita perkuat ya. Barang wong gak ono tombone terus njaluk sapa maneh mosok njaluk Mas Sandro waras ya, Mas Sandro duduk dukun. Jadi ya kita gak iso marasno, gak iso ngono ya, kita mengetuk itu. Oke. Saya potong sebentar ya, Mas. Jadi monggo. Pada saat sampean berkumpul dengan mereka, ya aku nggak tahu jumlahnya berapa, yang terus akhirnya tidak lolos dengan ujian itu, terus akhirnya terambil, sama yang akhirnya keluar, itu jumlahnya perbandingannya bagaimana? Jadi kebetulan di rumah sakit saya itu ada 3 klaster. Kebetulan klaster saya yang di ruang namanya Kenari, Edelweiss, sama Mawar. Jadi Kenari itu yang paling ringan, itu ada 20 kali 2 karena kamar kita berhadapan, tengahnya ada taman yang untuk kita buat tawaf. Jadi kene pelayan nang kono kayak wong gendeng wong jenenge rumah sakit gini, kita tawaf di situ untuk setiap hari. Ya, kita pagi selalu tawaf di situ. Terus kebetulan ada
sepeda statis 2, terus ada treadmill, Ya, ada ya, ya. macam-macam. Disiapin, Walaupun di rumah sakit, tapi kita juga tetap berolahraga. Dan disiapin. nanti sekitar jam 8 ke atas itu biasanya kami menjadi pendamba mentari, sinar mentari, caring ya. Jadi ngeligo bareng, jadi kayak turis-turis dadaan ngeligo bareng terus apa? Cari. Ya, aku guyon ya caring. Kalau bahasa kita caring. Apa jadinya bangunnya matahari loh ya. Oke ini mek anu tok apa berharap bahwa kita itu dapat kesempatan. Provitamin D. Cari Tambah provitamin vitamin. D3 agar penyerapan Ya, nutrisi ya, segala betul. sesuatunya lebih mudah. Oke. Betul. Itu yang kami lakukan di sana. Jadi senang-senang tok kita saling menyemangati satu dengan yang lain dengan usia yang bermacam-macam pula. Jadi ada senangnya juga. Bukan berarti kita tambah dulur lagi, tambah dulur kita senasib, kita bisa curhatan tentang keluarga macam-macam. Jadi sampai sekarang pun akhirnya kami punya WA sendiri, grup WA sendiri, dan ini ketika saya sembuh di 14 hari itu, saya malah ketika sebelum saya sakit, saya kan memang agak sombong ketika saya sakit itu, saya wartakan ke beberapa media sosial saya, WA itu mulai SD SMP ya. Ono misalkan konco posyandu mungkin ada grup posyandu mungkin saya masukkan juga share di situ. Artinya saya nggak malu kalau saya ini punya penyakit ini, saya nggak malu karena bagi saya ini akan ada efek domino ya. Salah satunya adalah akeh sing kirim obat tapi akeh sing nyawer. Terus yang satu lagi jajanan itu masuk terus. Dan doa yang terpenting juga dari teman-teman ya. Itu yang terpenting. Jadi ini bukan penyakit aib dan bukan apa-apa. Semuanya ini kalau saya katakan wah ini kayaknya masih terus berlanjut dan kita nggak bisa menentukan kapan selesainya kok kayaknya gilir. Ya, kayaknya gilir kacang. Jadi kita harus banyak-banyak mengerti masukan dari teman-teman yang sudah sembuh di situ. Dan jangan lupa plasmanya orang yang sembuh ini bisa juga berkhasiat obat. Jadi laboratorium Eijkman di Bogor itu mengatakan, jadi saya di 14 hari terakhir itu satu orang ternyata darahnya B, saya A, jadi saya nggak bisa bantu, itu sudah koma di ICU, 4 hari kemudian meninggal. Yang satunya lagi darah AB, nyari saya juga ngomong saya darahnya A, jadi juga belum bisa tertangani. Jadi baru kemarin saya dapat kabar dari seorang rekan dokter di rumah sakit tropis di UNER, itu yang dia bisa punya bank plasma. Ini belum saya belum kabari lagi. Saya ingin sebenarnya saya untuk donor plasma saya, dan saya ingin menjadikan ini sebuah komunitas penyintas COVID ini harus jadi pionir, dia bisa berbagi ke lebih banyak orang. Betul, itu yang saya harapkan. Oleh pahala ya Mas? Pahane lala, aku gak mikir iku Mas. Jadi yang terpenting bagi saya memang gak mikir iku ya. Tetapi semakin gak mikir semakin akeh ya. Semakin gak dipikir semakin akeh. Semakin diomongno malah dikei sithik. Wis pokoke iku mau filsafate Mas Andro sing nating tulus mlaku saenake dhewe terus gak akhirnya yo kita minta ridho Allah aja. Gak usah ridho Roma, ridho sopo lah, itu gak usah. Siap. Jadi di rumah sakit itu yang memang akhirnya tidak lolos seleksi dan akhirnya terpanggil jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan yang yang di Kenari yang saya pantau nggak ada, semuanya keluar sampai hari ini. Semuanya keluar ya? Ya, tapi yang Edelweiss saya belum tahu, yang Mawar juga belum tahu. Jadi yang Edelweiss itu sudah pakai infus, yang Mawar sudah restor itu ya. Jadi tingkatan kelasnya beda. Saya nggak bisa tahu karena saya itu klaster yang lain ada di atas. Kami memang ada beberapa yang dari atas ke bawah ada. Dia bilang aku ingin diinfus papat Mas, tangan kanan kiriku.
Jadi jalan 3 langkah itu sesek. Ya, ada yang seperti itu. Jadi saya tahu bahwa COVID ini luar biasa ya dari mereka-mereka yang lulusan dari atas ke bawah itu tadi. Tapi Tapi kalau sampai yang usianya usianya sangat jauh sama sampean. apa namanya? Enggak, ada yang sudah tua, ada yang muda banget. Jadi ya ini apa Enggak. namanya sangat heterogen. Enggak terus usianya berapa. Yang penting mungkin yang saya duga ketika saya masuk itu saya difoto torak terus mungkin dari sana kelihatan kadar penyakitnya dia separah. Kalau di torak itu kan kalau di dada sudah mulai ada kabut itu mungkin Iya. sudah mulai sudah ya mulai ada kabut-kabut teraungi di situ itu mungkin bisa ditaruh di itu yang langsung menyebabkan atas atau dia gagal bernafas. Betul. Iya. Jadi itu. Jadi deteksinya mungkin dari sana. Kalaupun saya deteksi itu ya mungkin saya naik kelas. Mas, aku nanya, usianya sampean berapa? 48. Jadi luar biasa yang 48. Saya kelahiran 72. 48 dan masih kayak 18 ya tapi ya. Iya, gak kayak 32 apa 34. Rambutnya lho, putih lho gak ketok, Gak ketok wong aku tak gundul Maria. Ya ini hasil gundul ini memang digundul di rumah sakit jiwa dari teman-teman aku melok gundul ya. Jadi ketok lebih sangar gitu kan. Lulusan rumah sakit jiwa jadi gundulkan jadi wong-wong kaget lho. Sak sepono-sepene gak tahu ambek gundul gondrong terus malah digundul. Ya kan lulusannya rumah sakit jiwa ya. Jadi seperti mantap. Seninya. Jadi apa namanya? Yang kunci pertama tadi adalah empon-pon, setelah empon-pon terus vertikal ya, hubungan vertikal semakin dikuatkan sebagai bentuk permohonan kita, permintaan kita. Terus horizontalnya tadi lah, dukungan istri luar biasa ya, dukungan istri. Ya, setiap siang dia pasti bawa pisang. Pisang itu juga dipercaya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi pisang itu sampai belenger aku. Gedang-gedangnya rumah sakit itu. Jadi setiap hari itu saya diolok-olok sama teman-teman di rumah sakit karena kok bontotannya wakeh terus deh Mas Bowo. Belum lagi karena saya masuk ke Petsos, teman-teman Ikatan Pustakawan Indonesia ngirim, terus yang teman-teman alumni PSTP yang satu angkatan ngirim susu beben itu sampai tiga box. Terakhir saya 12 hari gak entek, akhirnya tak gawe pesta mendem beben nanggone kamar. Pokoknya mendem. Ayo diminum semuanya. Panganan, iya. Saya di wisuda saya seneng, teman-teman yang lain ya apa Mas Bowo ikut pangananmu sakake yo kene saiki pesta pora gitu lah gitu. Pesta sak lebih mendem susu kan gak apa-apa sampai teler-teler ya gak apa-apa. Senengnya. Ya alhamdulillah akhirnya saya lulus dari corona Markona gitu. Jadi sudah tahu lah paling tidak. Ya, jadi pada saat selesai itu ya kemudian ini sekitar di rumah setelah sampean istri sama anak atau kerabat yang kira-kira kena tadi kan si adiknya apa yang atau dari satu rumah. Kebetulan saya dengan nyonya itu jadi gini, saya tempat tinggal saya itu ada di Surabaya Timur dan tempat tinggal saya di Surabaya Barat tapi pekerjaan saya di Surabaya Timur. Jadi untuk mengefisienkan waktu karena rumah saya di Manukan di sekitaran Tandes perbatasan dengan Gresik sana terlalu jauh dan rumah saya tempat pekerja saya di sekitaran Sidoarjo perbatasan Surabaya Sidoarjo itu sangat jauh sehingga efisiensinya waktu saya kos di dekat-dekat pekerjaan saya dan istri saya dulu juga salah satu trainer PJDKI di
MLS Mulia Laksana Sejahtera ya. Jadi dia guru bahasa Inggris untuk yang di Singapura. Jadi saya masih banyak berteman dengan kawan-kawan yang ada di Singapura juga lewat dari istri di sana. Jadi untuk mengefisienkan waktu, akhirnya kami membuat kesepakatan agak jauh di sana. Jadi yang terakhir nyonya saya di rapid negatif, terus anak saya barusan saja, anak dan adik saya ipar itu swab dua-duanya, tapi anak saya itu negatif, adik saya sekarang positif, ya masuk di rumah adik sakit. Berarti ya? Adik ipar. Adik ipar, adiknya nyonya. Terus pagi tadi bapak dan ibu mertua yang rapid negatif semua. Jadi ini saya punya momongan satu di rumah sakit yang adik ipar itu juga. Berarti itu pun, semuanya clear ya, cuman satu aja si adik ipar. Ya. Dan anehnya lagi si adik ini agak mokong, nggak mau mengikuti empon-empon dan bawang itu tadi. Jadi ini bisa saya ya sedikit agak bisa simpulkan bahwa bawang putih dan pon-pon itu bisa mencegah corona karena semua yang ikut kok bebas gitu loh ya, rapidnya juga nggak ada masalah, anak saya juga swabnya. Ya ini makanya saya berani katakan karena ini kesaksian saya, testimoni saya di keluarga saya, makanya saya berani untuk aturkan ke kawan-kawan di Hong Kong untuk ya jadi karena gitu loh. Karena adik ipar itu yang memang nggak doyan. Mokong mas, nggak doyan. Lanang, sik 17 tahun, sik gayane milenial, wis gak percaya koyo ngono. Nah, itu akhirnya dia yang kena serang. Akhirnya dia ya waktu itu dia memang kondisinya nggak baik, terus akhirnya kena serang. Jadi itu yang menurut saya bisa saya aturkan ke teman-teman di sana. Nggak boleh kemenyek lah. Ojo kemenyek, ojo kesel-kesel. Terus iku protape kudu dilakukan, terus ya tetap itu, terus jalan hidup sehat itu mau, selain makan yang cukup macam-macam, terus empon-pon aja lali yo, lek wong Jawa ya empon-pon ya kan. Nah, tapi ada garis bawah yang disampaikan bahwa selama ini yang disampaikan di sosial media, yang disampaikan kepada khalayak tentang sebuah corona itu, mereka cenderung berbicara adalah cara mengobatinya itu kan masih belum ada. Akhirnya mereka berspekulasi dan ABCD, terus akhirnya harus protap, cuci tangan, pakai masker. Tapi pada prinsipnya, Nek, menurut sampean, kalau yang kita promote atau yang kita lakukan adalah bagaimana untuk menguatkan imun. Nah, bagaimana imun dan iman, Mas. Imun dan iman. Jadinya justru itu yang harus dipromotkan kan. Justru itu yang harus di era pandemik ini nih, orang masih dalam imunitas yang tinggi, dan bagaimana imunitas itu kan olahraga salah satunya yang memang membuat imunitas itu jauh lebih tinggi. Jadi kampanyenya harusnya juga bisa diarahkan lebih besar ke arah itu. Benar. Menurut sampean yang pernah kerasa kayak gitu, berarti setelah sampean justru jogging, sampean caring, itu justru membuat sampean jadi lebih punya kepercayaan diri untuk sembuh ya. Berarti kalau seandainya justru di lockdown ataupun tinggal di rumah, sebenarnya itu juga membuat peluang kena dan amblesnya luwih banter ya. Luwih nemennya itu menurut sampean piye? Kalau di lockdown, kalau kita pun di rumah, masih ada anggota keluarga kita sing keluyuran terus marane awake dhewe ya padha wae. Kecuali lek sampean lockdown nang ngene Gua Hiro kono nang ngene tempat terasing gak oleh. Nah, aku iso jamin. Tapi lek sampean bine lockdown terus ya misalnya Ucup orang-orang masih datang ke rumah. Iya, ada nyonya yang masih sering ke belanja tempat-tempat belanja itu ya padha metu Mas. Sampean enggak ya kan masalahnya Markona ini kan gak ketok. Jadi barangnya nggak kelihatan. Saya sering dikasih pertanyaan itu, sampai kena tekon di Mas. Loh, aku wingi ku nganggo mikroskop proton, ya toh, nang motoku loro karone, ketok aku Markona nang ndi. Jadi aku ono Markona aku minggat. Iso ngeles, paling enggak ketok abang-abang kan Markona merah kan.
merah no abang-abang rural gitu aku terus tak ngalih ya toh. Aku gak lurus, aku tak menggok kiri kanan lho. Aku pasangan aku paling gak. Jadi aku gak iso ngerti Markona ngono. Iki barang-barang gak ketok. Ya. Bareng goib kan wis ana sing iso ngejak ngomong ya. Sini iso dijak ngomong. Iki Markona iki gak iso ngejak ngomong. Nah, kono aja marani aku ya, maran sing wong sing sugih-sugih ae. Ngono kan ya gak iso. Artinya Markona ini belum bisa ditaklukkan dengan segaran negosiasi apapun gitu. Oh. Jadi kena pun kan ya iki wis kadang-kadang saya lebih berhikmah bahwa Mas Bowo kon lereno. Wis aja mikir donya tok, wis sesekali mbok ya sujude diperbanyak. Iki kan cara basa sufine ngono ben rodok wis aja nduga-nduga lah, aja seneng ngopi bengi-bengi. Awakmu ya wis mulai tuwek, aja dipadakno umur 20 biyen kan gitu. Jadi ini yang akan lebih mengaca ke diri sendiri. Jadi betul. Jadi di rumah sakit di rumah sakit kemarin introspeksi. Saya lebih ke arah itu sehingga saya akan memperkuat diri saya sendiri untuk bersemangat waras-waras. Yang penting itu tadi. Dongo nangis tobat ambek sing kuwasa sing betik-betik dia dilangi ya aja diulangi maneh kan ngono ta. Itu yang harus kita perkuat gitu. Jadi ya kita harus ini waras-waras. Jadi itu sugesti yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Sebenarnya itu. Mantap. Berarti itu jadi beberapa hal yang ketika corona sudah sampai hadapi dan ternyata lulus dan wisuda dan akhirnya kembali sekarang ke peradaban ya. Kembali ke peradaban yang benar. Terus nah ini yang efek psikologis orang-orang di sekitar sampean. Nah, ini juga penting untuk bisa sampean share setelah sampean sembuh, dinyatakan sembuh dan ketika kembali apakah ono sing Mas kono judi aku apa piye ABCD bla bla. Nah, itu biasa. Itu jangan dijadikan terlalu ini karena itu tadi pengetahuan kita kan berbeda ya. Artinya karena saya sering katakan seperti ini analognya. Kowe ngerti ukuran Markona ini kira-kira berapa? Nah, berapa milimikron misalkan? Ya. Ambek pori-pori ini maskermu sakjane gedhe. Kowe tahu ngitung nggak? Lelek nganggo masker setebal sekian puluh kali mbok cepno nang nggone raimu gitu ya. Tapi lek iku tambah iku barange iku mau iso mlebu sih luwih cilik teko pori-pori ini iku kan ya padha ae. Artinya apalagi sekarang isunya kan sudah lewat udara. Betul. Dan sekarang belum ada salah satu lembaga manapun WHO belum pernah memberikan statement yang belum ada referensi dari pasti mana. Referensi yang gedene piro. Lah nganggo masker iku sakjane masker sing ya apa sarungku tak tekekna nggone anu wis cukup untuk mencegah Markona masuk. Nah, itu kan ya belum ada referensi sama sekali. Artinya menurut saya ya kekuatan kita pada imun saya. Imun kita bersama itu saya ojo kesel-kesel, ojo nganggo pon-pon kita minum pon-pon yang ini sementara itu yang harus kita gunakan. Nganggo masker pun ya iso mlebu kesedot ya padha ae. Dan kita nggak tahu Markona itu sak piro gedene barangnya memang ono foto-fotonya bisa kita ketahui tapi kan saking kecilnya ya kecuali Mas Andro gelem tuku mikroskop proton terus kanan kiri terus dikei gandul-gandul ngono lho maksudnya nang dinding mbok engko gandul-gandul nang dinding ya itu. Itu saya pendeteksi inframerah ya, pendeteksi inframerah yang menunjukkan bahwa virusnya berterbangan gitu kan. Iya, nah terus sampean kudu ngalih kan melayu teko kono. Wih iki ono Markona teko. Nah, aku baru itu bisa masuk akal di situ. Bisa pastikan kita terhindar dari Markona. Lek nang gini kan gak ngerti ini Markona itu ono nang di posisi. Nah, jadi artinya sekitar juga oke lah. Jadi sekitar sampean berkomunikasi apa atau mungkin yang tahu sampean kena penyakit atau sik Mas ngenteni dhisik apa enggak wani atau bagaimana gitu loh maksudnya
Ketika Enggak sampai ada. nggak ada ya, hampir nggak ada ya, wis Nggak ada. semuanya aman-aman karena sampean orang baik tadi ya. Ya, insya Allah seperti itu. Iya. malah casing dongakno wis pokoknya yang penting dongakno awakmu gak kena dan aku juga gak kena menarik karena memang ada dua pendapat yang sudah Ya. kena itu ada yang punya daya imun berlebih karena kepandian sel di tubuh kita sudah sangat pandai, dia pernah keserang terus dia menang. Terus biyen mungsuhe mungkin dia bersenjatakan pecok lebih nok maneh gowo bedil kan gitu kan bahasanya karena kepandian sel kita ternyata juga ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ada kemungkinan dia kena lagi, itu juga ada. Masih ada dua itu yang saya nggak tahu, itu juga belum keluar penelitiannya ya secara belum ada yang memastikan itu benar apa enggak sama dengan itu tadi ya. Jadi ya itu aja untuk pertahanan kita ya dongo lah. Iman dan imun kalau bahasa saya lah ben mudah dimengerti itu ya yang membuat ini kan cobaan-cobaan ini kan Gusti Allah juga, jadi rasa sayangnya beliau terhadap kita itu kan mungkin dengan cara itu kan gitu. Tarik garis yang enteng. Luar biasa ya pelajaran hari ini dari Mas Wibowo sang senior. Jadi saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini message atau pesan bisa saya sampaikan, bisa saya sebarluaskan bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu galau, tidak perlu pusing, tidak perlu stres ya kan. Di usia 48 dengan membawa masalah misalnya ada komorbid. Jadi sebelumnya sudah ada hipertensi dan diabetes, tapi ternyata lolos wisuda, tidak ada masalah, dan sekeluarga juga cenderung negatif, hanya sing pon-pon gak percaya pon-pon mang sing malah sing kena. Artinya seperti itu. Jadi boleh dijaga, itu yang menjadi pengalaman setiap individu yang harus kita bisa pelajari. Terima kasih Mas Bowo. Ada hal terakhir nggak yang kira-kira mau disampaikan, poin terpenting setelah tadi iman, imun, dan kira-kira hal yang menurut sampean teman-teman bisa jadi satu yang mungkin saya akan titipkan ketika jenengan ternyata positif di bab di tengah positif, jangan merasa berkecil hati. Siap. Lebih sombong itu lebih bagus, artinya disebarkan aja ke teman-teman. Mungkin saja dari teman-teman itu ada pengalaman dari siapa yang dibuka bisa, open mind. Jadi open mind benar. Untuk supaya masukan terus malah ketutup terus isin aku kok wis duwe iki ngene-ngene. Siap. Karena ini bukan penyakit yang hina atau gimana, dan semuanya orang ini wis presidennya berhasil kena Pangeran Charles saya kena semua kena itu. Ya, jadi apa meneh Wibowo kan ya, lek kena ya wajar lah, biasa wong arek bedhi kan gitu ya. Siap. Artinya wis gak usah loro hati, terlalu khawatir. Tertutup khawatir apa gimana. Open terbuka tak sebarkan aja, dan saya malah nulis dari sana setiap hari pengalaman Mas Andrew, mungkin baca kenakalan tulisan-tulisan saya. Siap. Ya gak apa-apa, seneng-seneng. Jadi saya mau tambah bingung hari ini sajane loro kok tetap seneng aja. Kok tambah seneng aja ya, karena itu bagian dari imun saya untuk memperbanyak imun saya. Ngenes-ngenes malah tambah loro kabeh gitu. Betul. Jadi itu yang ternyata juga sembuh, dan teman-teman menjokong. Yang penting itu ketika kita mewartakan, mengabarkan ke semua orang, ono dongo-dongo sing insya Allah ijabah ya, dijabah ya Allah. Dari 1.000 atau 2.000 sing kenal kene biar nggak tahu ngetakan gitu ya kan. Hikmat kita bagus nih kan, di Fatihah siji terus munggah sing nang ngene sing kuwasa, wis arek iki aja di jekok dhisik ya Allah, untuk saya kapan-kapan sing liyane dhisik kan itu. Gampangane kan gitu. Ya dia minta doa pada orang-orang yang kenal dengan kita aja. Itu dukungan secara moral.
dari semua Iya. pihak, dari semua orang yang Betul. kenal kita. Dari, Karena bukan hanya apa namanya barang atau apa, doa itu terpenting bagi saya, itu ya, sudah lebih dari cukup. Fatihah Mas Andro itu bagi saya sudah luar biasa gitu ya. Amin. Itu Kak Mas Andro ikhlas, aku terus ya wis dijabai ambek malaikat terus mau teko Yes. wis gak apa-apa waras. Amin. Nah, itu ngono. Jadi Amin. gawe enak aja. Ya. Terus tingkat Ngono. komunikasinya sudah tingkat tinggi ya Mas. Kalau kayak gitu. Iya, kok kan Harus kita nggak begitu tahu ya. toh, teman-teman kita ini kan kita harus berbaik sangka walim kabeh kan gitu. Siap, Jadi kita siap. aminkan aja mereka semuanya. Nah, gitu. Terima kasih, luar biasa. Hari ini aku benar-benar dapat energi ya, dapat sesuatu yang wow kan menurut saya. Jadi mudah-mudahan pesan ini bisa saya sebarkan ke teman-teman bagi yang belum kena ataupun nanti sama yang sudah kena untuk selalu berpikir positif dan seperti apa yang disarankan sama Mas Bowo tadi. Terima kasih ya Mas. Salam buat keluarga di Indonesia dan mudah-mudahan semuanya akan terbebas dan dimudahkan untuk jalan menuju sehat untuk lebih baik dan beraktivitas seperti semula. Mas Bowo matur sembah nuwun. Sami-sami Mas, sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.